Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video mengenai pengetahuan atau teknologi bahan atau Introduction to Material Science. Kali ini kita akan membahas mengenai keramik. Untuk kata keramik sendiri itu diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu keramos, yang artinya adalah tembikar. Dan keramos ini dikorelasikan juga dengan bahasa Sanskrit kuno yang artinya adalah bakar. Jadi bangsa Yunani kuno dulu itu menamakan sesuatu yang dibakar atau barang yang didapat dari bumi itu dibakar, itu merupakan suatu produk dari keramik. Jadi bukan kayak kita bakar rumput, bukannya, tapi barang-barang seperti tanah liat yang dibakar itu mereka menamakan sebagai keramos. Jadi untuk keramik sendiri itu bisa didefinisikan sebagai bahan yang inorganik atau juga material yang non logam, dan tipikal dari ikatannya adalah kristal di alam dan terbentuk dan senyawanya terdiri dari ion logam dan non logam atau unsur logam dan non logam. Contohnya adalah aluminium dan oksigen menjadi alumina Al2O3, atau bisa juga kalsium dan oksigen atau menjadi kalsia yaitu CaO, atau juga bisa silikon dan nitrogen menjadi silikon nitrida Si3N4. Jadi kebanyakan untuk ikatannya itu antara logam dengan non logam. Non logamnya di sini bisa karbon, nitrogen, oksigen, fosfor, belerang. Nah, itu komponen utama dari yang sering kita jumpai untuk unsur non logam. Dan kebanyakan keramik ini merupakan material yang insulatif, jadi tidak mudah menghantarkan listrik dan panas ya. Terus kemudian lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan lingkungan yang ekstrim. Kelebihan dari keramik yang lain, dia itu sangat keras tetapi sangat ketas untuk kelemahannya, jadi mudah sekali patah. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali menjumpai keramik. Ingat, keramik tidak hanya tegel yang ada di rumah kita, tidak hanya itu, keramik banyak sekali digunakan. Contohnya adalah sebagai tegel sih ya tentunya. Terus kemudian ada beberapa untuk peralatan di dapur kita, di kitchenware ya, bisa cangkir atau apapun. Terus kemudian di electrical ada, nanti akan saya tunjukkan di electrical. Terus kemudian untuk batu tahan api atau refraktoris itu juga ada. Terus kemudian grafit itu juga termasuk keramik di sini. Terus kemudian semen. Ya, semen itu campuran atau material untuk bahan bangunan yang campuran semen itu juga disebut sebagai keramik. Terus abrasif material. Jadi kalau kertas amplas itu kan kebanyakan terbuat dari silikon karbida, itu juga merupakan keramik. Terus untuk cutting tool dan thermal coating itu seringkali dijumpai banyak dijumpai di komponen pesawat, thermal barrier coating gitu. Nah, untuk memudahkan apa sih ikatan atau unsur pembentuk dari keramik sendiri, kita bisa melihat dari tabel periodik berikut ini. Jadi senyawa keramik ini diindikasikan merupakan gabungan antara unsur logam. Unsur logam di sini ditunjukkan dengan warna biru muda dengan yang apa itu berikatan dengan satu atau lebih unsur non logam. Unsur non logam di sini diperlihatkan dengan warna biru tua, yaitu CNO, P dan S. Jadi kombinasi antara unsur logam dan non logam. Nah, ini banyak sekali berarti kombinasinya ya di sini. Tentunya
juga susah untuk menghafalnya. Jadi apa aja kombinasinya, tapi paling mudah nantinya untuk memahami kita nanti akan saya akan tunjukkan langsung ke aplikasinya. Untuk keramik sendiri bisa diklasifikasikan menjadi 6 bagian utama, bisa glass atau kaca, kemudian clay produk dari tanah liat, kemudian tahan api, refraktoris, abrasif, kemudian semen, dan advance ceramik. Nah, untuk gelas sendiri itu kebanyakan dipakai untuk optik ya, untuk kacamata tentunya. Kalian pasti sudah tahu sendiri. Terus ada composite reinforced fiberglass. Terus banyak sekali yang lainnya, optical fiber yang menghubungkan internet kalian sekarang itu optical fiber, serat optik. Nah, ini juga merupakan ada unsur gelasnya di sana, unsur kacanya di sana. Kemudian ada lagi yaitu clay product. Di sini termasuk juga batu bata, terus kemudian dan ya yang berhubungan dengan tanah liat ya. Kalian contohnya batu bata, terus kendi mungkin juga masuk ke sini. Terus terus yang ketiga itu refractory atau yang tahan api. Itu banyak sekali. Jadi kalau kalian perhatikan furnace untuk logam ya, ketika kalian di laboratorium nantinya ada suatu oven yang bisa memanaskan logam kalian hingga 1000 derajat Celcius. Nah, kalian lihat di dinding-dindingnya itu dilapisi dengan batu tahan api. Terus kemudian yang keempat ini abrasif, ini seringkali kita temukan pada kertas amplas, terus kemudian cutting, terus atau bahan-bahan untuk keperluan polishing. Jadi SIC, terus kemudian cutting itu bisa juga diamond dan yang lain sebagainya. Kemudian terus ada semen di sini biasanya untuk struktur bangunan, untuk jembatan dan yang lain sebagainya. Ini masuk ranah sana untuk aplikasinya. Kemudian advance di sini sangat banyak sekali. Biasanya termasuk juga bioceramik. Terus kemudian untuk electrical ada kapasitor, digunakan di kapasitor, insulator, piezoelektrik, superkonduktor dan lain sebagainya. Terus kemudian untuk di komponen motor juga ada ya, bearing, valves, engine rotors. Terus untuk di ranah kimia, chemical itu ada untuk pembuatan membran, katalis, filter, nah dan lain sebagainya. Dan untuk penggunaan keramik sendiri pada tahun 1974 itu sekitar 20 juta US dollar, dan sekarang itu untuk penggunaannya semakin meningkat dan nilai jualnya juga semakin meningkat pula hingga menjadi 35 miliar US dollar. Untuk struktur dari keramik sendiri, ini biasanya keramik ini berikatan secara kovalen ataupun ion. Dan juga kebanyakan dari keramik ini memiliki struktur kristal, tetapi jauh lebih kompleks dibanding logam. Jadi dibanding yang telah kita pelajari dahulu mengenai besi dan baja atau logam pada umumnya, struktur kristal dari keramik ini sangat kompleks. Ya, dan beberapa keramik itu amorfus. Amorfus di sini maksudnya apa? Dia strukturnya bukan kristalin. Kristalin itu kan tertata rapi ya, tapi kalau amorfus itu semrawut gitu. Penempatannya itu terserah gitu, nggak tertata rapi. Biasanya kebanyakan kita temukan pada kaca, material yang glassy. Nah, dan ini perbandingan struktur dari kaca untuk gelas amorfus ya, gelas di sini masuk amorfus, dan struktur kristalin. Dan kristalin kan lebih tertata rapi ya, dia berjajar-jajar rapi. Terus
untuk gelas itu tidak seakan-akan tidak rapi. Dan ini ada contoh dari gelas ini secara skematik, ini representasi dari susunan ion untuk kaca sodium silikat. Jadi tidak beraturan ya, berbeda dengan kristal. Nah, itu yang perlu kita pahami untuk kristal, perbedaan antara struktur kristalin dan amorfus. Untuk aplikasi keramik sendiri, jadi dulu itu pada mulanya keramik itu hanya digunakan sebagai bahan isolator termal maupun listrik. Jadi namun seiring dengan semakin majunya ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan zaman, eksplorasi material itu mengalami peningkatan yang sangat drastis. Jadi hal ini yang menyebabkan keramik ini menjadi salah satu material yang diminati oleh kalangan peneliti dan praktisi industri selain logam dan tentunya plastik atau polimer. Jadi untuk penemuan yang terbaru mengenai sifat-sifat keramik, terus memiliki keunggulan tertentu yang tidak dimiliki material lain, jadi aplikasi ini menjadi sangat luas sekarang. Jadi bisa di bidang teknis, bidang industri, bidang medis, elektronika, untuk rumah tangga, sanitasi air, hingga aplikasi kebutuhan untuk seni artistik. Jadi seperti yang bisa kita biasanya kita jumpai di film-film yang berbau-bau, misal kayak Jackie Chan atau Cina, yang berbau Cina kan pasti dinasti apa gitu, kita sering jumpai di sana. Untuk yang pertama ini aplikasinya untuk alat pemotongan atau cutting tool ya, biasanya peruntukannya untuk grinding, untuk memotong silikon wafer. Silikon wafer ini kalau kita pelajari ini masuk ke ranah semikonduktor, yaitu pembuatan IC. Terus kemudian bisa untuk drilling oil, jadi untuk pengeboran minyak di lepas pantai biasanya. Ini juga menggunakan bahan-bahan dari keramik. Jadi tidak melulu logam ya, karena ada memiliki keunggulan tertentu ketimbang logam. Kemudian dan biasanya untuk material yang digunakan untuk cutting tool di sini ini bisa menggunakan single kristal atau polikristal dari diamond, intan, dari suatu logam yang atau pada matriks resin. Jadi diamond di sini perlu diketahui bahwa material terkuat ya selama beberapa tahun belakangan, atau bisa sampai sekarang mungkin masih kategorikan diamond itu material yang kuat banget, keras banget juga. Nah, dan makanya seringkali dipakai untuk memotong. Jadi kalau kita punya logam atau apapun yang keras atau sulit sekali dipotong, maka kita menggunakan lapisan diamond. Aplikasi yang lain adalah di sensor. Jadi contohnya di sini adalah sensor oksigen. Sensor oksigen ini banyak sekali digunakan dalam dunia otomotif. Jadi basisnya di sini adalah pakai komponen ZrO2. Dan prinsipnya ini adalah menghitung laju difusi dari oksigen, untuk dimana nanti akan memproduksi sinyal sensor terhadap perubahan konsentrasi oksigen. Jadi ada sisi di mana oksigennya ini sedikit, jadi kandungan oksigennya sedikit, dan ada satu sisi lain adalah kandungan oksigennya banyak. Jadi di sini prinsipnya juga bisa dengan mensubstitusikan material lainnya Ca2+, jadi ion kalsium, dan meremove atau menghilangkan ion Zr4+ dan ion oksigen O2-. Jadinya nanti akan ada bagian di mana oksigen nanti akan kandungan oksigennya menjadi lebih yang low oksigen ya. Dan untuk operasinya di sini jadi ada dua plat di mana plat yang untuk inputnya itu memiliki yang di sebelah kiri itu ya, yang gas with an unknown higher oxygen content, itu memiliki oksigen content yang lebih tinggi, dan yang sebelah kanan itu oksigen contentnya itu lebih sedikit. Jadi nantinya itu akan ada perbedaan
ada beda potensial yang diproduksi atau yang dihasilkan ketika ion oksigen itu terdifusi masuk ke dalam sensor dan menuju ke bagian di mana konsentrasi oksigennya kecil. Jadi akan berdifusi dan akan menghasilkan beda potensial, dan besarannya ini nantinya yang akan terbaca pada sensor. Ada juga untuk pada industrial application yang lainnya untuk elektronik ya. Di sini untuk elektronik ini bisa digunakan untuk packaging dari IC. Karena apa kan? Karena keramik di sini merupakan insulating material, jadi paling baik. Terus kemudian karakteristik dieлекtriknya itu sangat rendah, dan secara thermal dia konduktif. Kemudian ada juga untuk contohnya di sini ada aluminium oxide ya. Terus kemudian ada aluminium nitrida. Selanjutnya aplikasinya adalah untuk refractory. Jadi refractory di sini ini banyak sekali digunakan, hampir per tonase ketika penggunaannya. Dan tujuan utama atau sifat utama yang diinginkan untuk material refractory ini adalah yang pertama, tidak mudah untuk meleleh atau terdekomposisi, dan biasanya harus kita pastikan bahwa material tersebut unreaktif atau tidak reaktif atau inert ketika terkena atau ketika berada pada lingkungan yang ekstrim, dan tahan temperatur tinggi juga. Dan kebanyakan untuk aplikasi dari material refractory ini banyak sekali digunakan untuk proses pemurnian logam. Jadi diledakkan pada dinding-dinding furnace, terus atau untuk pembuatan kaca gelas, terus atau untuk proses perlakuan panas metalurgi dari logam, dan juga power generation. Dan secara komersial untuk refraktor yang banyak digunakan ini contohnya adalah silika dan alumina. Jadi untuk sistem silika dan alumina. Nah, ini ada diagram fase dari silika dan alumina. Jadi pada silika ini ada satu hal, yaitu yang polimorfik ya, polimorfik. Nah, ingat polimorfik itu apa? Yang sudah dipelajari pada video-video sebelumnya. Di sini yang bagian yang polimorfik adalah kristobalit, seperti yang ditunjukkan pada diagram fase ini. Dan umumnya silika dan alumina ini tidak soluble atau tidak mudah terlarut satu dengan yang lainnya, tidak mudah melarutkan satu dengan yang lainnya. Jadi hal ini dibuktikan dengan tidak adanya solid solution atau terminal solid solution pada kedua fase ini, pada diagram fase ini. Terus kemudian juga bisa dinote bahwa terdapat senyawa mulit, yaitu 3Al2O3 dan 2SiO2 yang apa itu eksis, yang terbentuk ketika dicampurkan antara Al2O3 dan SiO2, dan bagiannya itu sangat kecil, sangat range-nya ini sangat kecil ya. Jadi harus menggunakan komposisi tertentu untuk bisa mendapatkan komponen atau fase mulit. Dan untuk yang diketahui, mulit sendiri ini bisa meleleh pada temperatur 1890 derajat Celcius. Dan untuk titik eutektik dari diagram fase ini atau dari silika dan alumina ini paling rendah berada pada 1587 derajat Celcius, di mana komponennya adalah komposisinya terbentuk dengan 7,7% Al2O3. Ya, untuk banyak sekali fabrikasi dari keramik, tapi saya tujukan di sini adalah untuk pembuatan material piezoelektrik dari keramik sendiri. Jadi ada di sini menggunakan powder. Jadi yang pertama untuk preparasinya itu material serbuk bahan itu ditimbang, kemudian di ball mill untuk mencampurkannya, mixingnya, kemudian
dikeringkan dan dikalsinasi, dipanaskan hingga 600 derajat Celcius selama beberapa jam, selama 4 jam di sini. Kemudian di ball mill lagi, dan setelah itu dikeringkan dan diayak dan ditambahkan lapisan pengikat atau binder. Nah, setelah ditambahkan binder, dilakukan penekanan atau hydraulic press dengan tekanan 1000 kg per cm persegi dan setelah ditekan itu dipanaskan 500 derajat Celcius selama 1 jam untuk menghilangkan pengikatnya, bindernya. Kemudian dipanaskan, prosesnya di sini dinamakan sintering yang terakhir. Jadi hingga temperatur 1250 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian baru bisa dipoles di suatu dengan kertas amplas. Nah, itu terakhir udah selesai. Jadi ini salah satu metode fabrikasi keramik dengan menggunakan metode sintering. Ada banyak sekali metode yang lainnya, tentunya tidak bisa saya jelaskan di sini satu persatu. Jadi ini kalian bisa membaca di buku referensi yang lain atau melihat video-video di channel website yang lain yang terkemuka. Tentunya sudah ada bagaimana cara pembuatan keramik baik yang biasa maupun yang advance. Oke, sekian dulu video pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu dan semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.